Halo, this is Insomnia. Kami ada di belakangmu. Di pagi hari, aku sangat bersemangat karena akan pergi berlibur ke rumah Eyang Putri. Rumah Eyang ada di Jogja, Kabupaten Sleman, tepatnya di Tegal Tirto. Aku pergi sendirian menggunakan bus. Orang tuaku tidak ikut karena sibuk bekerja. Lagi pula, aku juga sedang ingin sendirian. Aku akan menginap selama 7 hari. Aku ambil cuti kerja selama 5 hari ditambah sama weekend. Jadi lumayanlah di Jogja bisa seminggu. Aku pamit dengan ibu dan bapak lewat telepon saat di dalam bus. Ya maklum lah ya, mau pamit langsung tapi rumah udah sepi pas aku bangun tidur. Orang tuaku memang sesibuk itu. Kemudian bus pun berangkat dari Bekasi menuju Jogja. Selama perjalanan aku seringnya tidur. Ya sesekali juga sambil dengerin musik sampai gak berasa akhirnya sudah masuk ke kawasan Yogyakarta. Bus yang aku naiki ini hanya sampai di pusat kota Jogja saja. Setelah sampai, aku harus menyambung lagi menggunakan angkot sekitar 45 menit. Dan kemudian disambung lagi dengan ojek pangkalan selama 15 menit. Itu karena rumah Eyang ada di pelosok. Selama perjalanan di ojek, aku melihat-lihat pemandangan sekitar. Semakin mendekati daerah rumah Eyang, suasananya semakin terlihat berbeda dari pusat kota Jogja tadi. Di sini pohonnya terlihat lebih banyak, rumah-rumah juga tidak terlalu padat. Pokoknya di sini memang pas deh untuk healing. Aku sampai di rumah Eyang menjelang maghrib. Aku langsung disambut bahagia dan dipeluk erat sama Eyang. Eyang ngobrol sama aku pakai bahasa Indonesia. Itu karena Eyang tahu aku gak terlalu ngerti bahasa Jawa, apalagi Jawa halus. Untungnya Eyang juga udah terbiasa pakai bahasa Indonesia. Karena Eyang pernah lama tinggal di Jakarta waktu masih muda. Di rumah Eyang cuma ada 3 orang, yaitu Eyang, Budeyati, dan Mas Dedi. Budeyati itu saudara jauh Eyang. Sebenarnya aku gak terlalu tahu hubungan antar keduanya. Tapi yang aku tahu, Bude sudah lama tinggal dengan Eyang. Terus Mas Dedi adalah anak tunggalnya Budeyati. Umurnya sudah 35 tahun dan dia belum menikah. Eyang sekarang umurnya sudah 70 tahun dan dia punya 6 anak. Anak pertama itu bapak aku sendiri dan kami tinggal di Bekasi. Lalu anak-anak Eyang yang lainnya juga sudah berkeluarga dan mereka hidup merantau di luar daerah. Suaminya sendiri yaitu Eyang Kakungku sudah meninggal 15 tahun yang lalu karena sakit yang katanya tidak bisa diobati secara medis. Aku langsung disuruh ke kamar tamu. Kamar yang aku tempati itu ada di belakang dekat dapur. Rumah Eyang itu berbentuk L. Dari pintu masuk, lurus sampai mentok, itu adalah dapur. Dan dari dapur, belok kiri adalah kamar mandi. Jadi, kalau dari pintu masuk, terdapat ruang tamu dan ruang tengah yang dijadikan satu. Lalu di bagian kanan, terdapat 3 kamar yang berderet. Kamar dekat pintu masuk itu adalah kamar Eyang. Di tengah adalah kamar Bude, dan sebelahnya lagi adalah kamar Mas Dedi. Setelah kamar Mas Dedi, ada sekat triplek sebagai pemisah antara ruang tengah dan area dapur. Di area dapur ada 2 kamar, yaitu kamar tamu yang sedang aku tempati dan yang satu lagi adalah gudang. Posisi kamar aku tepat di depan gudang, hanya saja dihalangi oleh meja makan, dan di sebelah kamar aku sampai mentok ada dapur. Kemudian di sebelah kiri dapur ada pintu menuju keluar. Kalau kita keluar, ada tempat jemuran dan sekitar 5 meter dari pintu terdapat bangunan kecil yang terpisah, yaitu kamar mandi. Jadi kalau mau ke kamar mandi harus keluar dan ngelewatin jemuran terlebih dahulu. Kamar mandinya itu kecil dan di dalamnya ada ventilasi kecil, ya kayak kamar mandi orang pada umumnya lah. Memang yang paling aku kurang suka dari rumah Eyang itu adalah kamar mandinya. Apalagi kalau ke kamar mandi malam-malam, harus keluar lewat pintu belakang dulu.
Kata Eyang, kalau ada rezeki lebih, rencananya mau dibuat seperti ada dak jemurannya. Lagi pula, Eyang juga bilang, di daerah sini sudah terbiasa dengan kamar mandi terpisah. Sesampainya di kamar, aku rebahan sebentar sambil mainin HP. Dan setelah itu pergi mandi. Pas keluar dari kamar, aku lihat pintu gudang digembok. Mungkin karena ada barang berharga Eyang di sana. Aku kemudian keluar dapur dan melihat ke langit. Hari sudah mulai gelap. Di situ, aku langsung bergegas untuk masuk ke kamar mandi. Di kamar mandi, hawanya terasa sangat dingin dan terdengar jelas suara pepohonan bergerak disapu oleh angin. Lagi asik mandi sambil nikmatin suasana, gak tahu kenapa perasaanku tiba-tiba gak enak. Aku ngerasa kayak ada yang ngeliatin lewat ventilasi. Tapi pas dicek, gak ada apa-apa. Lalu di tengah-tengah lagi mandi, lampu kamar mandi tiba-tiba mati. Aku langsung panik dan cepat-cepat meraba mencari saklar lampu. Dan di situ aku baru ingat kalau saklar lampunya ada di dapur. Aduh, saklarnya di luar lagi. Aku mikir pasti ada yang usil nih. Aku pun langsung membuka pintu dan mengeluarkan kepala ke arah dapur sambil berteriak, "Mas, Eyang, Bude, hidupin lampunya!" Setelah berteriak, aku melihat ada Mas Dedi di sana, dan kemudian lampu kembali hidup. Aku langsung berpikir, pasti Mas Dedi yang usil. Aku langsung buru-buru menyelesaikan mandi sambil ngerasa kesel. Saat makan malamnya, aku sempat negur ke Mas Dedi karena udah usil. "Mas, jangan mainin lampu kamar mandi dong, aku kan jadi takut." Bukan hanya karena melihat Mas Dedi di dapur aja. Aku juga mikir, kalau itu cuman Mas Dedi yang paling mungkin buat jailin aku. Mas Dedi tampak kebingungan melihat aku. Dia bilang kalau dia gak mainin lampu. Begitupun dengan Eyang dan Bude. Mereka semua lagi asik nonton di ruang tengah saat aku lagi mandi. Eyang bilang mungkin lampunya konslet. Dan dari situ Eyang nyuruh Mas Dedi untuk coba benerin lampu kamar mandi besok. Setelah makan, aku, Mas Dedi, dan Bude nonton bersama di ruang tengah. Sampai gak kerasa udah jam 10 malam dan aku memutuskan untuk pergi tidur. Saat aku menuju ke kamar, aku lihat lampu gudang menyala. Pintunya juga terlihat setengah terbuka. Di situ, aku langsung mendekat ke pintu gudang untuk melihat ke dalam karena penasaran. Soalnya tumben banget kan gak dikunci. Setibanya di pintu gudang, aku dikejutkan oleh suara auman dari dalam. Hah, suara apaan tuh? Serem banget. Tiba-tiba Eyang langsung keluar dari gudang. Eyang, ngagetin aja. Itu ada suara apaan di dalam? Eyang terlihat buru-buru mengunci pintu dan bilang, "Shh, udah, gak ada apa-apa. Udah sana tidur." Keesokan paginya, aku melihat ada Mas Dedi di kamar mandi. Aku samperin dan tanya ke dia, "Lampunya beneran rusak, Mas?" Mas Dedi terlihat kebingungan sambil bilang, Gak ada yang rusak toh yuk, bayi-bayi aja ini. Bingung aku juga, wong gak ada yang konslet. Dari situ, aku jadi penasaran dengan kejadian tadi malam. Siapa coba yang matiin lampu pas aku lagi mandi? Setelah beres mengecek lampu, aku langsung mandi. Kalau nggak salah, itu sekitar jam 9 pagi. Kali ini, aku nggak menggunakan lampu karena cahaya matahari masuk lewat ventilasi. Tapi entah kenapa hawa di kamar mandi ini selalu beda, kayak ada yang mengawasiku dari ventilasi. Meski sudah ngelihat berkali-kali ke ventilasi, tetap nggak ada apa-apa. Tiba-tiba, aku mendengar ada suara ketukan pintu. Seketika, aku berhenti mandi dan langsung bilang, "Iya." Namun tak ada jawaban. Aku pun kembali mandi dan beberapa menit kemudian, suara ketukan itu muncul lagi. Aku kembali diam dan bilang, "Iya, siapa?" Lagi-lagi tak ada jawaban. Kemudian aku hiraukan dan kembali mandi. Yang ketiga kalinya, suara ketukan itu muncul lebih keras dibanding sebelumnya. Aku yang kaget dan kesal langsung berteriak, "Hei, siapa sih?" Aku buru-buru mengenakan handuk dan mengintip dari pintu. Aku lihat ada Mas Dedi yang lagi jalan mau masuk ke dapur. Dari situ, aku langsung mengenakan baju dan keluar untuk nyamperin Mas Dedi. Dengan nada marah, aku bilang ke dia,
Mas, usil banget sih gedor-gedor pintu. Aku kan lagi mandi. Mas Dedi menjawab dengan nada santai. Ada apa toh Mbak Yu? Aku wis dari tadi toh di dapur lagi makan. Loh, terus Bude dan Eyang kemana? Mas Dedi menjawab dengan tersenyum kalau mereka ada di pasar. Karena aku sudah keburu kesal dengan tanggapan Mas Dedi yang tidak serius, aku langsung pergi ke kamar dengan perasaan bete. Waktu berjalan begitu cepat sampai gak terasa sudah di sore hari. Aku masih teringat dengan kejadian tadi pagi. Hal ini membuatku tidak ingin mandi sore. Tapi apa boleh buat, walaupun gak ngapa-ngapain, aku gak betah aja kalau gak mandi sore. Aku pun memutuskan untuk mandi dengan terpaksa. Seperti biasa, setiap kali aku di kamar mandi, selalu ngerasa ada yang memerhatikanku di sini. Aku pun mandi dengan terburu-buru, dan saat sedang mengeringkan badan, lagi-lagi aku mendengar ada suara ketukan pintu. Namun, aku hiraukan. Lalu saat aku lihat ke ventilasi, aku melihat seperti ada sosok bayangan hitam yang lewat. Entah itu apa, yang jelas aku langsung berpikir kalau itu pasti Mas Dedi. Aku sudah mulai geram dengan Mas Dedi, karena jahilnya sudah keterlaluan seperti orang mesum. Selesai mandi, aku langsung cerita ke Eyang dan Bude kalau Mas Dedi itu jahilin aku terus. Mulai dari matiin lampu sampai berani ngintipin aku. Mas Dedi yang lagi ada di situ terlihat kaget. Ia tidak terima dengan perkataanku. Sambil marah, aku bilang, "Jangan pura-pura gak tahu deh Mas. Aku tahu banget itu pasti Mas Dedi kan yang ngintipin aku." Mas Dedi menjawab dengan sewot. Apa toh Mbak Yu? Marah-marah terus, gak ada bukti juga. Saya berani sumpah gak pernah ngintip Mbak Yu. Itu bukan saya tahu. Dia bersikeras meyakinkanku kalau bukan dia yang ngintip. Aku yang gak terima langsung membalasnya dengan nada sewot. Kejadian ini sempat diredakan oleh Eyang dan Bude karena kami berdua tidak mau kalah. Aku pun langsung masuk ke kamar karena sudah sangat kesal. Setelah pertengkaran itu, aku dan Mas Dedi tidak pernah menyapa. Jangankan menyapa, melihatnya saja aku gak suka. Namun anehnya semenjak pertengkaran kemarin, saat aku mandi, suara ketukan dan bayangan yang diventilasi itu hilang. Hal itu membuat aku semakin yakin kalau selama ini yang jahil adalah Mas Dedi. Tuh kan benar yang ngintipin si Dedi. Buktinya habis diomelin langsung gak berani jahilin lagi. Tapi 2 hari setelahnya Mas Dedi kembali usil. Ia mengetuk pintu saat aku lagi mandi di pagi hari. Karena saking kesalnya, aku cepat-cepat mengenakan baju untuk ngelabrak dia. Namun saat aku membuka pintu kamar mandi, aku melihat di dalam dapur ada sosok besar berwarna hitam dan badannya dipenuhi dengan bulu. Sosok itu berdiri mematung membelakangi aku. Aku langsung terkejut dan kembali menutup pintu kamar mandi sambil merasa ketakutan. Badanku langsung merinding. Itu apaan? Beberapa menit kemudian, aku memberanikan diri untuk keluar dari kamar mandi. Aku membuka pintu dengan perlahan dan saat melihat ke dapur, sosok hitam besar itu menghilang. Tidak ada siapa-siapa di sana. Dari kejadian itu, aku langsung cerita ke semuanya. Namun, Eyang meyakinkan aku kalau itu cuma halusinasi aku saja. Dia bilang, aku lagi menyigau karena waktu itu Eyang lihat aku baru bangun tidur dan langsung pergi mandi. Lagian, masa iya ada setan di pagi hari? Aku pun langsung sependapat sama Eyang. Iya juga sih, masa ada setan di pagi hari? Apa iya ya itu cuma halusinasi aja? Tak terasa sore hari telah tiba. Aku yang sedang di kamar tiba-tiba mendengar ada suara raungan di dalam gudang. Entah itu suara apa, yang jelas suara itu terdengar seperti suara makhluk yang sedang marah. Karena penasaran, aku memutuskan pergi ke pintu gudang untuk memeriksanya. Kemudian, di saat aku mau membuka pintu gudang, lagi-lagi Eyang keluar dan langsung menggembok pintu itu. Ia seperti menggerutu gak jelas dan pergi begitu saja tanpa menolehkan wajahnya ke aku. Di situ, aku melihat wajah Eyang seperti marah, entah karena apa.
Aku benar-benar bingung dengan Eyang. Dia terlihat seperti menyembunyikan sesuatu. Namun, pikiran itu aku hiraukan dan buru-buru pergi mandi sebelum hari semakin gelap. Semenjak Eyang bilang itu hanya halusinasi saja, aku berusaha untuk gak memikirkan hal-hal aneh lagi. Di kamar mandi, aku buru-buru menyelesaikan mandi. Namun, setelah selesai memakai baju, aku hendak membuka pintu dan tiba-tiba ada suara dari ventilasi. Suara itu terdengar sangat menyeramkan. Udah selesai mandinya. Dan ketika aku melihat ke arah ventilasi, di situ ada sepasang mata yang melihat aku. Kedua bola mata itu jelas berwarna merah. Aku pun langsung menjerit, "Ah!" dan lari keluar. Di dapur, aku menangis ketakutan. Badanku terasa sangat dingin dan lututku terasa sangat lemas. Bude, Mas Dedi, dan Eyang buru-buru menghampiri dan menanyakan ada apa. Aku lantas menceritakan semuanya. Ada hantu di kamar mandi deh. Serem banget. Mas Dedi langsung ngecek ke kamar mandi dan Bude menenangkanku. Di sini aku juga mulai menyadari bahwa gangguan-gangguan yang aku alami di kamar mandi itu bukanlah perbuatan Mas Dedi. Dari kejadian itu, aku gak berani tidur sendirian. Aku memutuskan untuk tidur bareng Bude. Malamnya saat aku tertidur, badanku seperti dipeluk dan diusap oleh tangan yang dipenuhi bulu. Dan entah kenapa saat aku membuka mata, aku melihat ada sosok yang besar berwarna hitam. Matanya berwarna merah, yang persis seperti kulihat di ventilasi tadi sore. Aku kemudian teriak histeris, "Ah!" sampai terdengar suara Bude yang memanggilku. Aku langsung terbangun dengan nafas yang terengah-engah. Ternyata kejadian menyeramkan itu cuma mimpi. Dan saat kami berdua hendak tidur kembali, Bude cerita kepadaku. Bude bilang, "Yu, sebenarnya sosok yang kamu lihat itu adalah genderuwo. Akhir-akhir ini sebelum kamu datang, rumah ini sudah banyak kejadian aneh. Bude juga pernah melihat sosok itu di gudang. Jadi saat pintu gudang terbuka, Bude sekilas melihat ada sosok yang badannya besar dan berwarna hitam. Namun saat Bude melihat sosok itu, tiba-tiba Eyang keluar dari gudang. Bude langsung tanya ke Eyang, itu apa? Eyang cuma diam sambil marah-marah. Dia bilang, itu bukan urusan kamu. Sampai sekarang Bude gak tahu makhluk itu kenapa ada di situ. Bude sempat mikir, jangan-jangan itu peliharaan Eyang. Tapi Bude gak berani nanya langsung ke Eyang. Ya ampun, pantas saja. Aku sering melihat Eyang ada di gudang. Apa Eyang sering berkomunikasi sama genderuwo? Tapi buat apa? Atau jangan-jangan bener lagi kata Bude, kalau itu peliharaan Eyang. Dan apa jangan-jangan yang selama ini ngintipin aku pas lagi mandi adalah genderuwo itu? Tanpa pikir panjang, besoknya aku memutuskan untuk pulang ke rumah. Liburanku cuma berakhir 5 hari di sini. Padahal rencana awalnya ingin sampai 7 hari. Tapi apa boleh buat, aku sudah tidak tahan dengan makhluk itu. Sebenarnya aku gak berani ngomong apa-apa ke Eyang, karena setahu aku, Eyang memang dikenal sering melakukan hal-hal gaib. Tapi waktu itu aku gak percaya, sampai hal itu kejadian sama aku sendiri. Eyang aku ternyata memelihara genderuwo. Apa jangan-jangan Eyang Kakung juga jadi persembahan untuk genderuwo? Soalnya dia kan meninggal dengan tidak wajar 15 tahun lalu. Atau jangan-jangan juga anak-anaknya pergi keluar kota karena tidak tahan dengan kebiasaan Eyang. Astaga, pikiranku jadi kemana-mana. Kemudian di depan rumah, aku pamit dengan semuanya. Aku juga sempat meminta maaf ke Mas Dedi karena sudah menuduh yang enggak-enggak. Saat aku pamit ke Eyang Putri, beliau cuma tersenyum, seolah-olah tidak tahu apa-apa dengan genderuwo itu. Aku pergi menggunakan ojek pangkalan yang sudah menungguku di sana. Kemudian aku naik ke motor dan perlahan pergi menjauh sambil melambaikan tangan ke mereka. Namun, tiba-tiba dari jauh aku melihat Eyang tersenyum lebar.
dan di belakangnya ada sosok genderuwo besar itu lagi. Aku langsung memalingkan wajahku dan melanjutkan perjalanan. Gimana penonton untuk konten kali ini? Menurut kalian cerita ini nyata atau tidak? Jangan lupa tulis cerita horor kalian di kolom komentar.